materi yang saya akan bahas pokok pembahasan geopolitik dan geostrategis. Yang pertama pengertian, kedua sejarah, ketiga dasar hukum, keempat permasalahan. Yang pertama geopolitik. Geopolitik berasal dari kata geo dan politik. Geo berarti bumi dan politik berasal dari bahasa Yunani politea yang berarti kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri dan telah berarti urusan. Geopolitik merupakan studi tentang bagaimana faktor geografis mengaruhi politik, keamanan, dan ekonomi suatu negara atau wilayah. Ini melibatkan analisis tentang bagaimana lokasi perbatasan, sumber daya alam, dan topografi memengaruhi kekuatan politik dan bagaimana negara atau kelompok negara menggunakan faktor-faktor untuk memperoleh keuntungan dan mengamankan kepentingan mereka. Geopolitik juga melibatkan pemahaman tentang pergeseran kekuasaan, persaingan antara negara-negara, konflik, kolonisasi, pembentukan aliansi, dan pengaruh kebijakan luar negeri terhadap stabilitas regional dan global. Yang berikut sejarah perkembangan geopolitik. Perkembangan geopolitik melibatkan studi tentang interaksi antara kekuatan politik, ekonomi, dan militer di dalam sistem internasional. Geopolitik telah mengalami berbagai perubahan dan evolusi sepanjang sejarah. Berikut ini adalah gambaran untuk umum tentang perkembangan geopolitik. Perkembangan geopolitik dapat ditelusuri hingga zaman kuno, ketika bangsa-bangsa seperti Mesir, Babilonia, dan Persia membangun kerajaan-kerajaan mereka. Pada masa itu, faktor-faktor geografis seperti sungai, gunung, dan wilayah dapat memainkan peran penting dalam mengatur kekuasaan politik. Pada zaman kuno, kerajaan Romawi menjadi kekuatan geopolitik dominan di wilayah Mediterania. Mereka memperluas wilayah mereka dengan menaklukkan militer dan membangun infrastruktur seperti jalan dan jalur perdagangan untuk mengendalikan wilayah yang lebih luas. Selama abad pertengahan, Genghis Khan dan Mongol menguasai wilayah yang luas dari Asia Tengah hingga Eropa Timur. Penguasaan mereka mempengaruhi geopolitik di wilayah tersebut dan membuka jalur perdagangan baru antara Asia dan Eropa. Pada abad ke-16 hingga ke-20, negara-negara Eropa seperti Inggris, Prancis, dan Belanda menjalankan imperialisme kolonial yang menguasai sebagian besar dunia. Penaklukan wilayah baru, eksploitasi sumber daya, dan pendirian koloni menjadi aspek penting dalam geopolitik saat itu. Perkembangan geopolitik yang paling signifikan terjadi selama Perang Dunia dan Perang Dunia II. Pertempuran antara negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Uni Soviet, Jerman, dan Jepang mengubah lanskap geopolitik dunia. Setelah Perang Dunia II, muncul Perang Dingin antara blok Barat yang dipimpin oleh AS dari blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Setelah Perang Dingin, geopolitik mengalami pergeseran dengan runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991. Amerika Serikat muncul sebagai kekuatan dominan di dunia, sementara negara-negara baru seperti Tiongkok dan India juga menjadi aktor penting dalam geopolitik global. Dalam era kontemporer, geopolitik terus berubah dengan cepat. Globalisasi, kemajuan teknologi informasi, perubahan iklim, dan konflik regional menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi geopolitik. Negara-negara juga terlibat dalam persaingan ekonomi, diplomasi, dan kepentingan keamanan yang kompleks. Penting untuk diingat bahwa sejarah geopolitik sangat kompleks dan melibatkan banyak aspek seperti politik, ekonomi, sumber daya alam, dan hubungan internasional. Dasar hukum geopolitik. 1. Hukum laut internasional. Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UNCLOS tahun 1982 mengatur perbatasan maritim antara negara-negara. UNCLOS memberikan kerangka hukum untuk penentuan zona
ekonomi eksklusif, atau C. garis pangkal perbatasan lepas pantai dan sengketa wilayah laut. Prinsip-prinsip hukum laut internasional seperti prinsip jarak terhadap garis pantai digunakan dalam pembentukan perbatasan maritim. 2. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Piagam PBB adalah dokumen yang menjadi dasar hukum utama dalam hubungan internasional. Itu menetapkan prinsip-prinsip hukum internasional, termasuk pemeliharaan perdamaian, keamanan internasional, penghormatan terhadap kedaulatan negara, penyelesaian sengketa secara damai, dan larangan penggunaan kekuatan yang melanggar hukum. 3. Hukum laut internasional. Hukum laut internasional terutama diatur oleh Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1982, menetapkan aturan dan prinsip untuk menggunakan dan pengelolaan sumber daya laut. Yurisdiksi negara pantai, hak lintas bebas di perairan internasional, dan penyelesaian sengketa terkait wilayah perairan. 4. Hukum perang. Hukum perang juga dikenal sebagai hukum humaniter internasional, menetapkan batasan-batasan dalam penggunaan kekuatan militer selama konflik bersenjata. Ini mencangkup prinsip-prinsip seperti perlindungan terhadap populasi sipil, penghormatan terhadap tahanan-tahanan perang, dan larangan. Yang berikut geostrategis. Geostrategis dan ketahanan internasional saling berkaitan. Pengertian geostrategis berasal dari kata geo yang berarti bumi, strategi yang artinya cara atau siasat. Kata strategis ditunjukkan sebagai usaha yang menggunakan segala kemampuan atau sumber daya, baik itu sumber daya manusia atau SDM ataupun sumber daya alam SDA, dalam kehidupan bernegara. Makna geostrategi berarti metode dan aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita serta tujuan melalui proses pembangunan dengan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur untuk masa depan yang lebih baik. Sejarah geostrategi. Periode Perang Dingin 1947 sampai 1991 antara blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet mempengaruhi perkembangan geostrategi. Persaingan antara dua kekuatan terutama berfokus pada perlombaan senjata nuklir. Pengaruh politik dominan wilayah strategis seperti Eropa Timur dan Asia Tengah. Proses dekolonisasi setelah Perang Dunia II menghasilkan pembentukan banyak negara baru di Afrika, Asia, dan Karibia. Perkembangan ini menciptakan dinamika baru dalam geostrategi dengan negara-negara baru berjuang untuk mendapatkan pengakuan internasional, mengamankan perbatasan, dan mengelola sumber daya alam. Dasar-dasar hukum geostrategis. Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa UNCLOS tahun 1982 mengatur perbatasan maritim antara negara-negara. UNCLOS memberikan kerangka umum untuk penentuan zona ekonomi eksklusif atau C, garis pangkalan perbatasan lepas pantai, dan sengketa wilayah laut. Prinsip-prinsip hukum laut internasional seperti prinsip jarak terhadap garis pantai digunakan dalam menentukan perbatasan maritim. Permasalahan geopolitik dan strategis. 1. Kedaulatan laut dan sengketa wilayah. Indonesia merupakan negara maritim dengan wilayah laut yang luas, termasuk zona eksklusif yang kaya akan sumber daya alam. Namun terdapat sengketa wilayah dengan negara tetangga seperti sengketa Laut Cina Selatan dan Laut Natuna Utara. Persaingan klaim kedaulatan atas pulau-pulau kecil dan perairan ini dapat menyebabkan ketegangan dan potensi konflik di wilayah tersebut. Terorisme dan ekstremisme. Indonesia menghadapi ancaman terorisme dan ekstremisme baik yang berasal dari dalam negeri maupun yang terkait dengan jaringan terorisme internasional. Terorisme dapat mengganggu stabilitas politik, keamanan nasional, dan perekonomian, serta mengancam hubungan internasional Indonesia.
Konflik di Papua. Papua, terutama Provinsi Papua dan Papua Barat, menghadapi konflik ketegangan yang berkelanjutan. Konflik ini melibatkan sengketa politik, ekonomi, dan sosial antara pemerintah Indonesia sebagai penduduk Papua yang menuntut otonomi dan kemerdekaan. Konflik ini mempengaruhi stabilitas dalam negara yang hubungan Indonesia dengan negara-negara di kawasan. Yang berikut, migrasi dan keamanan perbatasan. Indonesia memiliki perbatasan yang panjang dan kompleks dengan negara-negara seperti Malaysia, Timor Leste, dan Papua Nugini. Migrasi manusia, penyelundupan barang ilegal, dan perlintasan batas yang tidak sah menjadi permasalahan keamanan yang perlu ditangani oleh Indonesia. Juga harus memperhatikan perlindungan dan pengelolaan perbatasan demi menjaga keamanan nasional. Sekian yang saya sampaikan, terima kasih.